seringkali makan nasinya kan banyak tuh, satu piring penuh, sama piring penuh. Itu energi dari karbohidratnya saja sudah cukup banyak, ya. Akhirnya kelebihan energi ini menyebabkan terjadinya kelebihan berat badan. Awal dari penyakit itulah dia berat badan berlebih, itu ya. Berat badan berlebih bisa menyebabkan penyakit sindrom metabolik namanya. Nanti ada penyakit DM, ada hipertensi, gangguan jantung, stroke segala macam. Itu bisa terjadi karena awalnya itu kelebihan energi yang terjadi pada kita gitu, karena kelebihan makan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Habasuluh. Dan ini kita agak semangat nih karena kita membahas kesehatan ya untuk hari ini. Dan sudah kita hadirkan seorang dokter gizi yang hari ini sudah hadir, Dokter Nisa. Assalamualaikum, gimana kabarnya dokter? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Oke, ini yang mau konsul-konsul tentang gizi ya segala macam bisa sama Dokter Nisa hari ini. Silakan. Jadi dokter, kenapa kita hadirkan dokter gizi nih kan? Jadi biar kita bisa berbicara lebih lengkap. Kita hari ini mau bicara tentang pola hidup dan pola makan, juga kesehatan ya, kesehatan kita khusus di masyarakat Aceh lah. Nah, jadi kan saat ini itu kayaknya penyakitnya ya, yang menderita penyakit-penyakit yang bisa kita bilang penyakit berat itu usianya belum usia tua, ya. Ini di mana letak salahnya nih, dokter? Oke, untuk pola distribusi penyakit sekarang memang sudah banyak berubah ya. Kalau dulu mungkin penyakit stroke, DM, penyakit jantung tuh usia 50 ke atas. Kalau sekarang stroke tuh udah ada usia 20. Itu ya. Jadi kalau dari data Riskesdas ya 2013 saya bandingkan dengan data 2018 ya, yang terbaru itu 2018. Sekarang lagi pengumpulan untuk 2023. Karena data Riskesdas itu 5 tahun sekali ya. Jadi angka penyakit itu, angka kesakitan memang meningkat ya. Prevalensinya meningkat. Jadi kalau di 2013 itu untuk pasien-pasien DM yang usianya mulai dari 18 tahun itu sekitar prevalensinya 1,8, di 2018 naik menjadi 2,4. Artinya terjadi kenaikan sebanyak 33%. Ya, itu dalam 5 tahun ya. Penyakit jantung lebih banyak lagi kenaikannya. Penyakit jantung sampai 128% naiknya. Prevalensi kasus penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini penyakit jantung yang ada sumbatannya lah di pembuluh darahnya ya. Jadi itu meningkat sampai 128% dari prevalensi di tahun 2013 itu 0,7, di tahun 2018 jadi 1,6. Jadi memang naiknya lebih dari 100% ya. Kemudian stroke juga naik sekitar 18% perbandingannya dalam 5 tahun. Kemudian penyakit ginjal kronis. Jadi penyakit ginjal kronis ini juga yang sampai pasiennya harus cuci darah itu juga meningkat sampai 22,5%. Semua penyakit ini dasarnya adalah dari kesalahan di pola makan dan pola hidup kita itu ya. Jadi kalau saya lihat berdasarkan pengalaman saya ya selama saya praktek sebagai dokter spesialis gizi, memang pola makannya di masyarakat kita ini yang di Aceh sedikit jauh dari panduan yang harusnya ya. Kalau saya lihat dan saya tanya ya dari hasil, biasanya saya pegang pasien yang apalagi yang usia tua ya. Kita nih di Aceh jarang makan sayur ya. Sayur tuh kalau makan porsi kecil, bahkan ada yang nggak makan sayur gitu ya. Makan ikannya kecil, yang banyaknya nasi ya. Menyelampingan bu puno ungkok ji sikre UBO gitu kan. Jadi kecil ikannya. Memang polanya pola yang begitu sudah dari turun temurun ya, mungkin diajarkan dulu. Karena makan ini kan selain pola yang diajarkan dari keluarga, juga faktor ekonomi kan juga berpengaruh ya. Di Aceh ini kan bukan orang yang ekonomi ke atas, menengah ke atas ini tidak terlalu banyak ya. Jadi memang untuk membeli protein atau lauk yang ikan, ayam, daging itu kan memang agak sulit mungkin ya. Jadi porsinya jadi lebih sedikit supaya tetap kenyang, makan nasi lebih banyak. Nah, ketika kita makan nasi yang banyak, akhirnya apa? Kelebihan energi. Ya, kelebihan energi. Jadi makanan ini konsep awalnya ya, makanan itu kita makan jadi sumber energi. Itu ya. Nah, kalau energi yang masuk itu lebih banyak
ya daripada energi yang kita buang. Energi kita buang itu untuk kita beraktivitas, untuk kita hidup kita butuh energi, misalnya jantung berpacu, jantung berdenyut, paru untuk bisa mengembang, ya sirkulasi juga bisa jalan, itu butuh tenaga. Selain itu kita juga butuh tenaga atau butuh energi untuk aktivitas, jalan, duduk begini ya, kita butuh tenaga. Konon lagi kita olahraga misalnya ya. Jadi energi yang masuk dari makanan harus seimbang supaya kita tidak terjadi kelebihan berat badan. Nah kalau kita kondisinya sekarang di Aceh ini, seringkali makan nasinya kan banyak tuh, satu piring penuh sama piring penuh. Itu energi dari karbohidratnya saja sudah cukup banyak. Ya, akhirnya kelebihan energi ini menyebabkan terjadinya kelebihan berat badan. Awal dari penyakit itulah dia berat badan berlebih, itu ya, berat badan berlebih bisa menyebabkan penyakit sindrom metabolik namanya. Nanti ada penyakit DM, ada hipertensi, gangguan jantung, stroke segala macam, itu bisa terjadi karena awalnya itu kelebihan energi yang terjadi pada kita gitu, karena kelebihan makan gitu. Dan yang terbuang tidak seimbang. Ya. Apalagi ya yang generasi sekarang ya. Mungkin kalau orang dulu ya, orang tua kita, nenek kita tuh masih jauh belang, masih pergi ke sawah kan. Sawah aktivitas fisiknya masih lumayan. Aktivitas fisiknya berat ya, energi yang dibuang besar. Nah, kalau yang sekarang generasi yang muda sekarang, yang generasi saya ya, itu kan sudah banyak yang aktivitasnya di kantor kan. Di kantor itu kerjanya duduk kan, nggak banyak, nggak seperti orang ke sawah itu ya. Jadi sedentary lifestyle ini menyebabkan energinya yang masuk lebih besar karena kita nggak banyak aktivitas, yang kita buang nggak banyak itu. Akhirnya terjadilah obesitas namanya atau kegemukan. Nah ini faktor pertama yang menyebabkan, inilah penyebab pertama ya yang menyebabkan terjadinya berbagai penyakit. Gitu. Makanya obesitas ini sebenarnya yang harus kita bereskan dulu. Untuk membereskan itu penyakit, untuk mengurangi resiko tadi yang lain gitu, supaya nggak kena DM, nggak gangguan jantung, nggak hipertensi, nggak gangguan ginjal gitu. Nah, karena penelitian terbaru pun gangguan ginjal itu bisa terjadi langsung direct dari berat badan yang berlebih. Kalau dulu kan masih diketahui berat badan lebih untuk jadi DM, dari DM nanti gangguan pembuluh darah, jadi sakit jantung, jadi sakit ginjal. Ini enggak, dari gendut bahasa kasar, dari kita gemuk bisa direct dia merusak ginjal gitu. Jadi memang pola makan ini kita harus bereskan dulu nih di Aceh nih. Itu. Jadi selama ini kayak dokter bilang ya, itu umur 20-an penyakit sudah ada yang penyakit jantung, stroke, DM itu sudah ada. Cuci darah pun sudah ada. Gagal ginjal sudah ada. Berarti rata-rata dari pola makan. Ditambah lagi nih dokter, sekarang kan fenomenanya itu ya junk food. Ya junk foodnya kayaknya makin bertebaran di mana-mana. Junk food, soft drink dan segala macam ya. Itu jadi pola hidup yang sangat ini juga ya. Yang common ya untuk anak-anak Gen Z mungkin. Gen Z dan ke atasnya ya gitu ya, dan setelahnya. Itu jadi apa untuk menyadarkan jadi kasih sadar dokter. Jadi kan ini kita bilang junk food ya, makanan yang energinya besar tapi nggak mengenyangkan. Misalnya makan gorengan ya, energinya tuh besar sebenarnya dari minyak itu satu gorengan. Ini yang pernah saya buat sendiri dengan maksudnya dari bahan awal ya, dari bahan makanan, bahan produksinya misalnya dari tepung gitu. Timpan aja ya yang ukuran segini ya bisa 120 kalori. Satunya itu ya, mulai timpan asokaya ya, jadi ada tepung, ada minyak yang di daun dan sedikit di asokayanya, terus gula itu ya, itu saya hitung itu sekitar 120 kalori satu timpan. Sekali makan 5 ya. Iya, 120 kali 5 udah berapa tuh? 600-an kalori. 600, udah sama dengan satu porsi nasi lengkap. Kebutuhan kalori kita per hari berapa dokter? Kebutuhan kalori tergantung banyak ya, tergantung usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan. Rata-rata ya, setinggi kita lah, setinggi yang tingginya setinggi saya, nggak tinggi-tinggi kali lah, sepingkot nih kan, itu sekitar 1.500 per hari. Kalori per hari. Makan timpan sehari kita pagi 600. Makan timpan sebelum sarapan, terus makan nasi lagi sarapan, terus ngopi nih dokter, terus makan siang. Sorenya makan gorengan. Malamnya makan nasi lagi.
Sebelum tidur makan Indomie, makan mie instan. Komplit, oke. Sekitar 2.500 sampai 3.000 kalori bisa masuk sehari, sedangkan kebutuhannya itu cuma 1.500 gitu ya. Tapi kalau laki-laki mungkin lebih besar ya kebutuhannya dibandingkan perempuan. Jadi memang karena polanya, karena ya kebiasaan kita ya. Kebiasaan makan itu kan banyak faktornya yang mempengaruhi ya. Kebiasaan endatu kita dulu, orang tua nenek moyang kita gimana makannya, dia mengajarkan kepada juniornya sampai ke kita akhirnya itu ya. Jadi terpengaruh. Kalau yang sekarang banyaknya fenomena misalnya yang soft drink ya. Kalau Aceh ini banyak warung kopi kan? Iya. Nah, warung kopi itu sedianya apa? Sanger kan? Sanger tuh isinya susu kental manis setengah gelas lagi, bukan sedikit pakainya ya. Nah, itu juga karena udah makin maju, kemudahan semakin gampang didapat gitu. Maksudnya semua fasilitas jadi mudah itu ya. Belinya tinggal pakai Gojek, apalah yang penyedia jasa online itu. Ya. Jadi bis itu dengan budaya melihat media sosial yang ini enak, yang itu enak, kayaknya enak mau dicoba itu ya. Jadi itu juga berpengaruh dengan pola makan kita akhirnya itu ya. Jadi kalau misalnya sering kali minum boba, sanger ya. Sanger itu isinya karbohidrat. Ya, sedangkan kita punya kebutuhan karbohidrat yang nggak banyak. Kenapa saya bilang karbohidrat? Karena isinya kan cuman kopi nggak, oke kita nggak hitung kopi itu sebenarnya bagus, dia ada antioksidannya, tapi salahnya adalah tambah gula ya, tambah susu gula dan manis susu lagi. kental manis. Susu kental manis itu dia karbohidrat isinya, ya. Jadi satu gelas sanger tergantung ya, mungkin yang gelas kecil ya bisa sekitar 200-an kalori. Oke. Ya. Si gajeb kan saboh kan, nah, jadi pas minum nggak cuma satu cangking, nggak cuma satu gelas, bisa tambah itu ya, atau yang gelas besar malah. Itu kalau misalnya boba yang pernah saya hitung, satu sediaan yang reguler boba itu sekitar 500 kalori. Oke, itu sudah sepertiga kebutuhan kalori sepertiga kebutuhan sehari kita yang sebesar kita lah, tingginya yang nggak tinggi kali. Tapi kalau kita makan nasi ya, makan nasi itu bisa lengkap sudah kebutuhannya, bukan cuma karbohidrat. Kalau sangar kan karbohidrat aja maksudnya, kan karena gula ya. Kalau kita makan nasi ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada serat dan kenyang. Nah, tapi kalau minum ini kan nggak kenyang, karbohidratnya tinggi, sedangkan tubuh kita nggak butuh. Tubuh kita kan butuh gini. Dalam satu kebutuhan sehari-hari ada penghitungan total energi kebutuhan kita ya. Misalnya kayak kita nih 1.500. Dari 1.500 kalori ini 50-60%-nya karbohidrat. Jadi kan cuma sekitar 750 kalori untuk karbohidrat. Sisanya kemana? Ke protein dan lemak. Kalau kita udah minum sanger, minum boba, itu udah 100% dari yang kita minum itu udah karbohidrat tok gitu. Sedangkan tubuh kita nggak butuh itu. Jadi kan dalam satu kali makan, misalnya makan nasi, tubuh mungkin butuh karbohidrat cuma sekitar 130 gram. Satu hari ya, hari tubuh cuma butuh karbohidrat minimal 130 gram. 130 gram itu cuma 3 sajian nasi, sudah selesai. Satu sajian nasi 1 ons. Udah gitu. Segitu aja kebutuhan karbohidrat kita, nggak perlu lebih. Itu udah minimal ya. Kalau misalnya minum dengan sangar segala macam, udah banyak kali. Akhirnya apa? Nggak dipakai sama tubuh kita. Jadi gula darah akan meningkat, sedangkan tubuh nggak butuh itu. Otak nggak butuh itu segitu banyak. Otak butuh karbohidrat tapi nggak banyak. Jadi akhirnya apa? Disimpan. Karbohidratnya yang nggak dipakai disimpan di hati, disimpan di otot ya. Yang nggak dipakai lagi kan itu masih disimpan banyak tuh, tapi tetap nggak dipakai sama tubuh. Akhirnya disimpan lagi jadi dalam bentuk lemak. Makanya ada lemak yang banyak di bawah kulit perut, kalau perempuan di lengan, di bokong ya, itu karena itu kelebihan karbohidrat itu. Dan pola makan, kemudian pola hidupnya. Iya, sedentary lifestyle tadi kayak saya bilang kan. Ini kita nggak banyak aktivitas fisik, olahraga jarang. Kalau kita tanya sekarang kamu olahraga nggak? Enggak. Ngapain aja di kantor, duduk ngetik. Kalau yang laki-laki ngegame, ya kan. Nah itu yang banyak memang aktivitas yang sekarang dilakukan. Tapi kalau jalan itu jarang. Semua pakai motor ya. Minimal sekarang pakai motor.
Kalau pakai sepeda lumayan lah, ada aktivitas fisik kan. Kalau ini minimal sekarang pakai motor, apalagi mahasiswa sekarang malah pakai mobil ya sekarang. Kalau kita mungkin kalau saya dulu masih naik labi-labi, ada jalan kakinya sampai ke rumah. Sekian berapa meter gitu ya? Kalau Iya, sekarang masih nggak ada. Ike pintu rumah. Duduk langsung dimasuk ke rumah, tinggal jalan sedikit gitu. Oke. Nggak, memang aktivitasnya kurang sekali kalau sekarang. Gitu. Jadi kan untuk akses nih, seperti yang kita bicarakan tadi ya dokter, akses makanan sekarang tuh yang paling termudah diakses itu kan junk food tadi. Soft drink itu sangat mudah diakses. Nah, jadi gimana caranya ya? Dan gini, kalau makanan sehat itu cenderung dianggap lebih mahal, lebih susah untuk dijangkau, akses tadi lebih susah. Caranya gimana, dokter? Yang penting sebenarnya kita sadar dulu ya, makan tuh untuk apa dulu. Nah, apa tujuan kita makan? Tujuan makan adalah untuk memenuhi kebutuhan energi sehari, ya sehari-hari kita. Energinya itu dari mana aja? Dari karbohidrat, dari protein, dari lemak, dan itu hak tubuh kita. Kita harus kasih haknya ya. Jadi misalnya otak butuhnya karbohidrat, kita kasih karbohidrat. Otot butuhnya protein, kita kasih gitu protein, makanya dari lauk. Nah, lemak, kulit kita butuh lemak, sel-sel kita butuh lemak, nah kita kasih. Kalau kita udah tahu tujuan makan untuk memberikan energi pada tubuh, akhirnya kita akan pilih kan, hari ini kita udah makan apa aja, udah kasih hak apa sama tubuh kita gitu. Itu ya. Kalau misalnya saya nggak mau makan nasi lah, nggak mau makan segala macam, cuma mau makan daging, cuma mau makan ikan aja, daging aja, yang kurang karbohidrat, artinya kita nggak kasih haknya otak gitu, kita nggak kasih haknya sel darah merah. Zolim sama tubuh sendiri jadinya kan. Nah itu. Jadi pertama itu dulu, pahami dulu tujuan kita untuk makan apa. Itu. Setelah kita paham apa tujuan makan, baru kita belajar ini makanan yang mengandung karbohidrat yang mana aja. Dan saya harus makan seberapa banyak. Nggak perlu banyak, karena kalau misalnya makan nasi, sebenarnya ya makan nasi kita 3 kali, tambah 2 atau 3 kali selingan udah cukup kebutuhannya. Itu. Jadi, nah di selingannya yang mana kita makan gitu ya. Kalau nasi oke lah, sudah nasi, ada lauk hewani, ada lauk nabati, ada sayur sudah gitu ya. Tapi di selingannya seringnya apa? Makan gorengan gitu ya. Makan udah makan gorengan, minumnya sanger atau boba. Jadi energinya besar yang masuk, sedangkan tubuh kita nggak butuh gitu ya. Jadi setelah kita paham tujuan kita makan apa, baru kita pilih makannya apa. Sekarang tubuh butuh karbohidrat. Apa aja bahan makanannya itu? Nasi, mie, roti, itu sama tuh satu golongan. Nah, jangan makan mie instan tambah nasi. Udah 1 bungkus mie instan tambah 1 piring nasi. Satu piring nasi mungkin 2 ons, dokter. Bisa 2 ons nasi. Jadi udah 2 sajian nasi tambah 1 bungkus mie instan, yang double lagi mie instannya. Nah, jadi dosa besarnya udah tambah terus. Jadi kan itu nggak butuh. Jadi sekali makan kita paling butuh 1 ons nasi ya. Kalau perempuan paling 1 ons nasi, laki-laki bisa 150 gram atau 1,5 ons nasi, ditambah hewani tuh. Kita butuh protein kan, kasih ikan atau daging atau ayam sudah, atau telur. Terus protein lain apa? Nabati, kacang, tahu, tempe itu. Terus selain butuh, udah kita dapat itu karbohidrat udah, protein udah, lemak udah. Apalagi yang butuh tubuhnya? Butuh serat dan butuh vitamin mineral dari mana? Dari sayur dan buah. Udah 3 kali makan besar itu sudah cukup. Tinggal buahnya kita buat jadi selingan. Tuh di jam selingan antara makan pagi dengan makan siang kita makan snacknya buah. Kalau di kantor gitu kan jam 10 mungkin jam istirahat sebentar gitu di ruangan, tinggal makan snack itu bisa makan buah. Nanti jam 4 sore makan buah lagi itu, atau snack lain. Bukan berarti nggak boleh makan kue ya, boleh, tapi jumlahnya kita jumlahnya atur, dikontrol. Bukan berarti nanti kami nggak bisa beli lagi gorengan situ, kami nggak bisa lagi minum kopi, bukan. Boleh, jumlahnya kita kontrol sebanyak apa kita makan gitu. Sesuai dengan kebutuhan kita masih boleh kok. Dikurangi. Nah, junk food, soft drink dikurangi sebagai jajanannya ya, dengan porsi yang pas. Nah, tadi kan kita sempat ngobrol tentang pemenuhan protein nih, yang kalau di pola makan masyarakat Aceh itu masih terkenal sangat kecil, dokter ya. Dan itu gimana sih mensiasatinya kayak gitu? Dan makan sayur ya. Makan sayur itu terbukti bahwa banyak sekali masyarakat Aceh itu yang agak nggak suka sayur. Gimana ini? Ya, ketika saya mengedukasi memang pasien-pasien yang saya pegang, pas saya makan ikan, makan
makannya takaran ikan itu kan 1 telapak tangan ya. Jadi sekali makan ikan itu 1 telapak tangan, tebalnya 1 telapak tangan. Pas saya bilang segitu, pasien-pasien bilang besar kali kok dokter, ayo tak apa baju. Jadi memang karena diajarin seperti itu dari dulu, jadi dia terbiasa kan. Jadi makan, apalagi kalau kita dulu ya pas kecil-kecil ya, ya zaman dulu kan masih agak susah ya. Telur dadar, telur digoreng dibelah 4, 1 telur belah 4, ya kan? Artinya nggak cukup, padahal telur tuh sekali makan 1 untuk 1 orang. Jadi itu baru bisa memenuhi kebutuhan protein hewani. Itu pun belum cukup kali, tapi udah boleh lah, itu ya. Nah, karena itu sekarang ini saya memang mengedukasi. Jadi untuk makan itu kebutuhan protein yang harus diutamakan dulu. Kemudian karbohidrat nggak perlu berlebihan, ya. Dan harus membiasakan makan sayur. Kenapa? Makan sayur dan buah itu bisa mengurangi resiko hipertensi, darah tinggi, menurunkan resiko DM, diabetes mellitus, gangguan jantung juga. Nah, itu ya. Jadi dia bisa menurunkan yang lain-lain gitu. Resiko penyakit berat itu bisa diturunkan. Penyakit kronis itu bisa diturunkan dengan kita mengkonsumsi serat, vitamin dan mineral dari buah dan sayur gitu. Dan itu harus kita selain kami mengedukasi, harus kesadarannya dari kita sendiri. Dan memang kalau kita sebagai ibu rumah tangga gitu, kalau sebagai ibu yang bertanggung jawab untuk penyedia makanan di rumah, ya harus kita ajarkan tuh anak-anak kita untuk belajar makan sayur. Walaupun memang kebutuhan sayur pada anak itu belum banyak, kebutuhan seratnya sama vitamin mineral kan belum banyak. Jadi nggak perlu makan sayur buah kayak orang dewasa, tapi dia harus belajar supaya lidahnya terbiasa. Sampai besar dia mau makan sayur dan buah itu. Memang harus diajarkan dari sejak awal. Berarti memang harus mengedukasi diri sendiri dulu ya dokter ya, dan sadar, karena ini sebenarnya menyadarkan diri bahwa generasi saya dan generasi kami nih dokter yang sekarang itu penyakit kronisnya semakin banyak kayak gitu. Yang betul kata dokter tadi, gaya hidup, pola makan, kemudian dan seperti yang dokter bilang, harus sadar nih pola makan yang dibutuhkan itu seperti apa. Kebutuhan protein dan sayur yang selama ini mungkin kalau dikira-kira sendiri masih kurang, banyak kok ya protein dan sayur yang sangat mudah didapat. Nggak harus protein yang gimana-gimana banget ya dokternya. Kalau protein kan ada hewani, ada nabati. Nah hewan itu ikan ya, telur, daging. Daging mungkin orang Aceh agak susah, maksudnya nggak setiap hari ya, nggak sebulan bisa saja waktu megang, itu kan tradisi ya. Nggak semua orang tuh beli sebulan sekali ada daging, enggak. Tapi kan nggak mesti daging, justru yang bagus tuh ikan gitu ya, karena pada ikan itu ada namanya omega 3, dia antiinflamasi, sifatnya itu dia mengurangi radang. Kalau kita makan daging banyak, justru dia menyebabkan radang gitu. Jadi nggak perlu juga makan daging setiap hari, nggak perlu juga makan ayam setiap hari, makan ikan lebih bagus. Malah lebih murah, sangat mudah diakses ikan kalau di Aceh. Di Aceh aksesnya gampang sekali, karena akses untuk dapat ikannya gampang ya, makanlah ikan gitu. Makanlah ikan, dinikmati ini fasilitas yang ada gitu, karena dokter. Ini gampang adanya ya, ada di sini dibandingkan di daerah lain. Oke, ini berhubung waktu kita juga sangat singkat dokter, terima kasih banyak nih sudah di-cut dari tadi nih. Oke, jadi gitu ya sahabat Habasuloh, ini untuk peringatan untuk kita semua, karena nggak mau dong ya di usia-usia yang masih produktif tapi sudah harus menghadapi berbagai penyakit kronis. Ya semoga bisa terus nih menyeimbangkan dan mengubah pola hidup, pola makan yang lebih sehat ke depannya. Terima kasih banyak nih dokter, sama-sama. sudah menyadarkan lagi ya. Semoga tersadarkan. Semoga tersadarkan itu dia. Terima kasih juga untuk sahabat Habasuloh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.